Pemirsa, seorang pengendara ojek online bernama Sunandi menjadi viral setelah membagikan beberapa makanan dan minuman secara gratis untuk masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Tebet Barat, Jakarta Selatan. Kabar ini banyak beredar di media sosial Facebook beberapa hari lalu. Sunandi mengaku kegiatan ini rencana awalnya untuk para driver ojek online sekedar berbagi kopi dan minuman lain. Namun, banyak sejumlah warganet yang ikut mendukung aksi pembagian makanan dan minuman gratis yang dilakukan Sunandi. Alhasil, ia mempromosikan ada makanan dan minuman gratis untuk siapa saja. Hal ini tentu membuat unggahan Sunandi menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hingga saat ini, untuk post terbaru yang menampilkan lapak telah disukai sebanyak lebih dari 3.000 kali dan telah dibagikan banyak lebih dari 1.600 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Iya, ini memang sempat viral ya di media sosial beberapa waktu lalu dan banyak yang kagum atas aksi sosial ini yang dilakukan oleh salah satu driver ojek online. Ini kan luar biasa sekali ya. Apa ya? Kayak menjadi contoh yang baik gitu driver ojek online bisa dan berbagi. Motivasi juga ya. Betul, harusnya seperti itu. Tanggapannya Ustaz? Iya. Jadi seharusnya manusia itu yang sebenar-benarnya manusia harus memunculkan kefitrahannya. Fitrahnya manusia itu cenderung berbuat kebaikan. Makanya ketika manusia itu sudah melenceng, tidak berbuat baik, maka dalam jiwanya tadi ada beberapa penyakit. Nah, ojek online membagikan makanan, wajar. Ada minuman, makan wajar. Berarti dia ada termasuk golongan orang yang kebalikannya sifat tamak. Yaitu dia memiliki sifat qanaah. Apa qanaah? Senantiasa lapang jiwanya, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan walaupun tidak banyak. Karena orang yang bersedekah, mungkin dia memang sudah ngerti ilmunya bahwa dengan sedekah ini akan dibalas oleh Allah, atau spontan karena memang manusia itu cenderung berbuat baik, dengan sedekah itu kan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Maka sifat qanaah yang dimiliki tukang ojek ini harusnya bisa dijadikan contoh oleh orang-orang yang memang punya harta lebih, tapi kan tidak sedikit mereka yang kaya tidak mau mengeluarkan seperti itu karena tadi hitungannya malah matang, jadi rinci sekali. Dia katakan kalau saya keluarkan sayang, keringat saya aja netes dari mulai subuh sampai malam, enak banget saya keluarkan. Tapi si ojek online tadi tidak berpikir ke sana, dia berpikir dengan mengeluarkan maka akan dimasukin oleh Allah. Semakin banyak mengeluarkan akan semakin banyak pemasukannya. Maka dalam Islam resep kepingin cepat kaya, kencengin sedekahnya. Jadi sedekah dan juga berbagi kebaikan ini juga salah satu wujud dari bentuk syukur berarti bersyukur pada Allah. Dan harta yang dikeluarkan ini akan jadi barokah, jadi akan ditambah oleh Allah. Karena kan makna syukur sendiri itu adalah bahwa ketika dia mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidanakum, nikmat yang ada ditambah dan terus akan melekat pada dirinya. Nah, sifat ini ada memang sifat dari kebalikan dan sifat toma. Maka dia patut kita tiru, dan yang penting melakukannya tidak harus pakai pamer. Seperti itu, nggak ada pamer, nggak ada ria. Nggak ada pamer, nggak ada ria, tapi seumpama yang tadi seperti contoh yang tadi, dan sekarang kan semua hal itu gampang banget Ustazah. Walaupun mungkin niatnya bukan pamer tapi mungkin dengan dipublikasikan akan semakin banyak orang yang ikutan gitu di program itu. Seperti diviralkan itu kita memandangnya nggak usah pakai kacamata negatif thinking. Kita husnudon aja, berprasangka yang baik. Masalah dia ria atau pamer kan bukan urusan kita. Justru seperti itu kita ambil sisi positifnya, kita bisa mencontoh. Kok seorang ojek gajinya berapa sih? Mungkin bagi seorang direktur, bagi seorang pengusaha, bagi seorang yang pejabat, mungkin ojek online berapa gajinya, kok bisa memberi makanan segitu banyak, masa saya nggak bisa? Itu kalau terketuk hatinya. Motivasi ya. Nah, tapi kalau belum terketuk susah, karena sifat toma itu termasuk orang yang ditutup oleh Allah pintu hatinya, sehingga dia susah kemasukan daripada hal-hal yang baik. Ini bukannya malah menjadi motivasi, tapi malah dinyinyirin. Iya, mungkin bisa aja kan seperti itu. Itu kan berarti suzon, berarti kita kan harus suzon. Hanya kan tergantung kita menyikapi. Tapi tadi menarik loh, orang yang tamak itu pintu hatinya ditutup oleh Allah lah. Gimana ini caranya? Tapi sifat tamak juga sebenarnya mungkin sudah ada basicnya dalam semuanya. Tadi waktu hibbunal mala hubban jamma,
dan kamu mencintai harta benda, dan kecintaan itu selalu berlebih. Hubban jamma. Setiap manusia mencintai harta bendanya itu berlebihan. Setiap manusia. Makanya sebelum kita meninggal, terus aja kita menginginkan yang ini. Tapi nggak masalah kalau tamaknya untuk kebaikan, dan itu sesuatu yang dianjurkan malah. Jadi tamak, saya harus kaya, saya harus kerja. Yang penting ibadah iya. Kenapa saya harus kerja ini kerja itu? Karena planning saya akan berbagi. Nah seperti itu lain. Ya, dan lagian juga sudah ada obatnya ya. Iya, qanaah tadi salah satu obatnya. Untuk bisa melatih qanaah ini sendiri itu bagaimana nih? Ustaz? Bagaimana cara melatih qanaah? Harus berteman sama orang yang qanaah, salah satunya. Iya, seperti itu. Karena kan penyakit hati itu bisa tumbuh subur, bisa dari dirinya sendiri atau dari lingkungan sekitarnya. Saya tamak, saya serakah, punya teman tamak serakah juga. Ya udah jadi ketamakan akan terjadi. Satu grup langsung geng. Saya tamak, saya serakah. Dua orang teman saya ini tidak tamak. Saya pelit tapi berdua tidak pelit. Saya nggak pernah mengeluarkan duit tapi saya selalu ditraktir. Tapi karena tulusan, saya yakin saya akan ngiri mendapat ikutan. hidayah ya, Agak malu lama-lama juga. juga. Ya, coba kan kita hati, setiap hari sama teman-teman kita naik angkot dibayarin terus. Yang bayarin ikhlas, saya yakin akan diberikan oleh Allah keluhan hati. Oh ya, sekali-kali saya bayarin. Itu adalah manusia yang fitrah. Nah, sekarang udah waktunya Miki info-info kita Bener akan banget ya. nih. Nah, untuk bisa berbagi juga nih ya, menjelang Lebaran nanti akan ada nih ya rezeki sebesar 1 juta rupiah yang akan saya bagi nih ya, 500 ribu rupiah untuk masing-masing 2 orang pemenang nantinya yang akan mendapatkan hadiah spesial tentunya ya untuk Anda. Makanya jangan jauh-jauh nih, dekat-dekat sama pesawat teleponnya. Kenapa? Karena saya akan balik lagi tentunya masih di sini di kuis Geprek Bensu di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah, bermanfaat. Amin.